1, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan ilmu manajemen. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Siti Aminah Ratna Cynthia. Dan saya sendiri Aulia Safirlana Hadinsani. Dan saya sendiri Yuni Asri Ayumulida. Baik, kami akan mempresentasikan tugas kami. Pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia, yaitu manager yang berarti mengendalikan, atau berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen yang mempunyai arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen menurut beberapa tokoh terkenal. Menurut Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efisien. Menurut J.R. Terry, pendapat beliau, manajemen diartikan sebagai suatu proses yang khas yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sejarah ilmu manajemen. Manajemen secara keilmuan baru terumuskan kurang lebih di akhir abad 18 atau awal abad ke-19 Masehi. Di antara tokoh-tokoh yang mula-mula memperkenalkan manajemen secara keilmuan adalah Robert Owen, yaitu pada tahun 1771 sampai 1858, dan Charles Babbage, yaitu pada tahun 1792 sampai 1821. Owen, seorang pembaru dan industrialis dari Inggris, adalah di antara tokoh pertama yang menyatakan perlunya sumber daya manusia di dalam organisasi dan kesejahteraan pekerja. Sedangkan Babbage, seorang ahli matematika dari Inggris, adalah orang yang pertama kali berbicara mengenai pentingnya efisiensi dalam proses produksi. Contoh yang membuktikan bahwa ilmu manajemen sudah ada sejak dahulu. Yang pertama, terdapatnya bangunan piramida di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 1.000 orang selama 20 tahun. Piramida tak akan berhasil dibangun jika tidak ada seorang yang memperdulikan apa sebutan untuk manajer atau leader ketika itu. Yang kedua, pada zaman Yunani kuno, yaitu cara mereka memerintah juga sudah memakai pemikiran manajemen. Yang ketiga, tembok besar di Cina dan Candi Borobudur di Indonesia. Sejarah perkembangan manajemen di Indonesia. Di Indonesia, manajemen sudah dipraktikkan pada masa prasejarah. Adanya Candi Borobudur pada abad ke-8 dan Candi Prambanan pada abad ke-9 merupakan bukti bahwa manajemen sudah lama dipraktikkan di Indonesia. Teori-teori manajemen. 1. Teori manajemen klasik. Ada dua tokoh manajemen yang mengawali munculnya manajemen, yaitu Robert Owen, dimulai pada awal tahun 1800-an sebagai manajer pabrik permintaan kapas di New Lanark, Skotlandia. Robert Owen mencurahkan perhatiannya pada penggunaan faktor produksi mesin dan faktor produksi tenaga kerja. Yang kedua, Charles Babbage, 1792 sampai 1871, yaitu seorang profesor matematika dari Inggris yang menaruh perhatian dan minat pada bidang manajemen. Dia dipercaya bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dari tenaga kerja, menurunkan biaya karena pekerjaan-pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien. Manajemen kontemporer. Sebagian besar teori terdahulu ini terfokus pada urusan-urusan manajemen di dalam organisasi. Dimulai pada era 1990-an, para peneliti ilmu manajemen mulai mengalihkan perhatiannya ke hal-hal yang terjadi di lingkungan di luar batas-batas organisasi. Dua teori pendekatan kontemporer yaitu kesisteman dan situasional.
Setiap organisasi bersifat unik, menghadapi situasi-situasi yang berlainan dan membutuhkan cara pengolahan yang berbeda-beda. Studi kasus. Contoh studi kasus manajemen organisasi. Situasi. Dalam kasus ini, perusahaan menginginkan secepatnya karyawan bertanggung jawab memberi laba nyata bagi perusahaan. Apabila berhasil setelah kemampuan karyawan berkembang, perusahaan memberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Masalah. Tantangan seriusnya adalah aspek tersembunyi lain dari strategi manajemen talenta, yaitu mendapatkan dan mengembangkan karyawan yang berkinerja tinggi pada level profit center. Manajer pusat laba berupaya menarik dan mempertahankan orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi untuk menghasilkan laba. Semangat tim yang kuat dibutuhkan dan dikembangkan, dan jika tim berhasil mencapai target dan etos kerja berkembang. Solusi. Strategi yang diambil perusahaan adalah merekrut karyawan lulusan pendidikan S1 untuk memberi tenaga baru dengan kapasitas intelektual yang diinginkan. Tahun pertama bagi karyawan baru adalah mengikuti kombinasi pelatihan teknis dengan mendapatkan pengalaman di lapangan di profit center. Pada awal tahun, masing-masing profit center mengidentifikasi lulusan S1 yang dibutuhkan dengan menanggung biaya perekrutan dan pelatihan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.